Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nabhan Channel. Channelnya berbagi ilmu, sahabat semuanya. Bila apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah buat sahabat semuanya, silahkan like and share. Dan jangan lupa untuk senantiasa memberikan tausiah balik kepada saya bila ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Demikian sahabat semuanya, jangan lupa subscribe. Semoga menjadi amal jariah buat sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Alhamdulillah, sahabat Nabhan Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Alhamdulillah, subuh pagi ini kita bisa bertemu kembali. Saya bisa hadir di channel ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, yakni tawasobil haq, tawasobil sabr. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat pribadi dan keluarga, juga buat sahabat semuanya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya ingin lebih mengkhususkan pembahasan dari sebelumnya, yaitu insyaallah pada kesempatan ini kita akan berbincang, ngobrol, ya, membahas tentang bagaimana mensikapi kehidupan kita di dunia sebelum kita nanti menuju akhirat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menganggap pembahasan ini pembahasan yang terlalu tinggi. Pembahasan yang mungkin susah dijangkau. Maknanya masih mengambang gitu. Kenapa? Yang pertama yang saya pahami di hasil renungan beberapa pekan belakangan ini, karena kita hidup di dunia ini yang berat. Kita diminta untuk memahami bagaimana akhirat, padahal kita hidup di dunia dan akhirat itu sesuatu yang gaib. Ini yang berat. Mungkin insya Allah kita semuanya bisa meyakini akan adanya akhirat. Tapi sebenarnya akhirat itu bukan hanya untuk diyakini dalam iman kita, dalam hati kita, sebagai sesuatu yang merupakan bagian dari rukun iman sebagai seorang muslim. Tetapi adanya akhirat itu harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan selama kita di dunia ini. Dan ini yang berat. Secara umum insya Allah kita seorang muslim sudah melaksanakan amal-amal yang Allah perintahkan sebagai bagian dari tugas kita di dunia ini sebagai seorang muslim sesuai dengan syariat. Dan itu adalah hitungannya adalah amalan akhirat. Tetapi ternyata setelah saya melihat-lihat beberapa ayat Al-Quran, ya, kemudian membaca beberapa referensi kaitan dengan akhirat dan dunia, ternyata akhirat itu untuk diyakini, untuk diamalkan, dan menjadi prioritas kita hidup di dunia ini. Gitu. Bila kita sudah hafal hadis kebaikan dunia akhirat, dan kita sudah juga ajarkan kepada anak-anak kita di sekolah, di rumah, ya, yang sudah masyhur sekali, yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Ini ada di dalam Al-Qur'an, ya.
Rasul juga ajarkan dalam beberapa riwayat hadis. Ini urutannya tentu saja dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhanku, berikanlah kami fid dunya hasanah, di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga berikan kebaikan. Jadi doa ini secara berurutan minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tentu saja secara urutan la'ala shawab, kaitan dengan kehidupan kita. Saat ini kita berada di dunia, bukan di akhirat. Maka urutannya minta kehidupan yang sesuai kita alami hari ini, saat ini, dan kita meminta kepada Allah kehidupan nanti di akhirat. Dua-duanya kita minta kebaikan. Tetapi dalam faktanya seharusnya, dalam fakta dalil-dalil, dalam aplikasi kita, dalam praktiknya, seharusnya dalam pelaksanaannya harus didahulukan akhirat, bukan dunia. Kenapa tidak didahulukan dunia? Karena kita memang hidup di dunia, tidak usah, tidak perlu kita dahulukan, karena memang kita sudah ada di dunia, sudah di awal gitu. Tapi justru yang harus diutamakan adalah akhirat, harus didahulukan adalah akhirat. Nah, ini yang berat, yang saya tadi katakan. Kita berat menghadirkan akhirat dalam amaliyah kita sehari-hari. Selain kewajiban-kewajiban pokok yang sudah kita yakini sebagai seorang muslim, kita sholat, kita zakat, kita sedekah, kita umroh dan haji, kita puasa, ya, seperti itu. Itulah hal-hal yang biasa kita lakukan. Tetapi pada fakta kehidupan, amaliyah itu lebih banyak dibanding beberapa syariat yang khusus, ya. Amaliyah secara umum itu banyak sekali, dan tekanannya ternyata itu adalah nuansanya harusnya akhirat. Itu akhirat. Itu. Surat Ad-Duha ayat 4 yang tadi saya bacakan di muqaddamah tanbih ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh, pakai la litakid, lam penguat, walal akhiratu, sungguh yang akhir, yaitu akhirat, khairun, lebih baik, laka, bagimu, minal ula, daripada yang pertama, yaitu dunia. Pertama kita di dunia, kemudian di akhirat, secara urutan kehidupan saat ini gitu. Tapi sekali lagi penekanannya dalam aplikasi praktik kita sehari-hari harusnya akhirat yang kita utamakan, kita dahulukan. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat lebih baik daripada dunia. Begitu. Ada beberapa ayat, ya, di dalam Al-Qur'an kaitan dengan bahwa kehidupan akhirat itu harus diutamakan. Misalkan saya bacakan Quran surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Ya, jelas. Dan tidaklah kehidupan dunia illa la'ibu walah, kecuali permainan dan senda gurau. Dunia itu permainan, senda gurau. Banyak hal-hal yang melalaikan. Walad darul akhirah. Sekali lagi pakai la litakid. Walad darul akhiratu khairun, dan sungguh dari negeri akhirat khairun, lebih baik, lilladzina yattaqun, bagi orang yang bertakwa. Afala taqilun, nah, gitu ya iramanya. Afala taqilun, apa kamu tidak berpikir bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia? Karena dunia hanya lahun walaib, laibun walah, laib permainan, walahun dan senda gurau gitu. Nah, ini sahabat semuanya, ini tausiah kepada pribadi dan keluarga serta sahabat semuanya. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa terarah dan fokus utama kita adalah akhirat. Bagaimana gambaran berikutnya tentang kehidupan akhirat ini seharusnya?
kita akan lihat Quran surat Asy-Syura ayat 20. Quran surat Asy-Syura ayat 20. Saya memegang kitab tafsir Sofatut Tafasir. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man kana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang berharap menginginkan bagian akhirat, nazid lahu fi harsih, Allah akan tambahkan bagiannya untuk akhirat itu. Wa man kana yuridu harsad dunya, barang siapa yang berharap menginginkan bagian dari dunia, nu'tihi minha, akan aku berikan, kata Allah, akan kami berikan juga bagiannya untuk dunia. Tapi wa malahu fil akhirati min nasib, tidak ada bagian baginya di akhirat nanti. Jadi orang yang berharap akhirat akan ditambahkan oleh Allah bagiannya di akhirat, dan orang yang berharap dunia Allah akan berikan juga bagian di dunia, tapi tidak ada bagian di akhirat. Artinya orang yang fokus tujuan hidupnya akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti, akan ikut bagiannya, ada bagiannya. Insya Allah tidak Allah akan sia-siakan kehidupan di dunia dia. Tapi kalau orang fokus hidupnya hanya dunia saja, Allah kasih juga di dunia semua perhiasan dunia, ya. Gitu. Tapi dengan catatan wa ma lahu fil akhirati min nasib, tidak ada bagian buatnya di akhirat nanti. Itu. Ini Quran surat Asy-Syura ayat 20. Silahkan sahabat semuanya juga mengkaji ayat ini supaya menjadi tanbih buat kita. Kemudian yang kedua, Quran surat Hud ayat 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fil akhirati la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan penuhi baginya amal-amal perbuatannya di dunia, gitu. Akan kami penuhi, ya, pahalanya. Ai nuwaffi ilaihim ujura a'malihim bima yuhibbuna fiha, kami akan berikan bagian apa yang diharapkan di dunia, itu. Pahala di dunia berupa mungkin kesenangan di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan dia tidak akan dirugikan di dunia itu, dia akan mendapatkan bagian dunia karena dia fokus kepada dunia. Apalagi dengan kerja keras, ya, siang malam mengejar dunia, Allah akan penuhi, Allah akan berikan dunia itu. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itu. Inilah orang-orang laisa lahum fil akhirati illan nar. Inilah orang-orang yang tidak ada bagian buatnya di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan al-hapus apa yang sudah dia kerjakan, wa batilu ma kanu ya'malun, dan batallah, sia-sialah apa yang sudah dia kerjakan. Begitu. Jadi orang yang fokusnya hanya dunia, pasti akhiratnya terbengkalai. Sahabat semuanya, kenapa orang yang mengejar dunia akhirat terbengkalai? Karena pasti fokusnya di dunia. Dia ingin mengejar sebesar-besar kesenangan dunia. Pasti akhiratnya terbengkalai. Jangankan orang yang fokusnya dunia, orang yang fokusnya akhirat saat ini yang saya rasakan, saya renungkan, itu yang tujuannya, yang orang-orang yang secara umum sudah melaksanakan akhirat saja, itu sebagian besar melalaikan akhirat. Jadi menjadikan akhirat nomor 2, dunia nomor 1, gitu. Ini orang yang mungkin bukan fokusnya akhirat, tapi ada bagian di akhirat karena dia memang mempersiapkan diri untuk akhirat dengan menjadi muslim yang taat. Tetapi pada faktanya selalu kalau dia
mendahulukan dunia, akhirat pasti seadanya begitu. Artinya begini, orang yang mengejar dunia, full dunia, biasanya dia melalaikan kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah yang Allah sudah tetapkan, yang Rasul sudah contohkan. Misalkan dia mengejar dunia, berangkat sebelum subuh, pulang malam gitu. Itu rata-rata ya, tidak semua, insya Allah rata-rata. Dia kehilangan waktu untuk sholat duha, dia kehilangan waktu untuk sholat tahajud, dia kehilangan waktu untuk tilawah Quran. Dia kadang-kadang lupa bahwa hartanya ini titipan, sehingga lupa bersedekah. Dia lupa harta yang sudah ditabung bertahun-tahun itu harus dikeluarkan zakatnya. Banyak sekali hal seperti itu. Dia lupa bahwa harta dia adalah titipan dari Allah, dan di dalam hartanya ada bagian orang lain, sehingga dia harus berinfak, bersedekah. Begitu rata-rata. Contoh orang yang seperti rata-rata kebanyakan yang punya tabungan banyak gitu. Saya pun merasakan ya, yang walaupun saya tidak punya tabungan banyak, merasakan kalau kita punya tabungan banyak, kemudian ada tetangga yang datang minta bantuan, itu akan berat dia berbagi, mengeluarkan, menolong gitu. Karena buat apa? Buat dia yang terasa itu dunia. Bagaimana kalau uangku tidak kembali? Padahal dengan memberikannya tidak membuat dia miskin, tidak membuat dia tidak makan, tidak membuat kehilangan keluarganya, kehilangan mungkin nafkah hari itu atau seminggu berikutnya, bahkan masih banyak mungkin tabungannya. Nah ini berarti apa? Nah, hatinya udah dikuasai dunia, bukan akhirat. Gitu. Saya sedang belajar. Mudah-mudahan sahabat juga mulai belajar untuk mengutamakan akhirat dan mengekang syahwat dunia sekuat-kuatnya. Makanya berpesan di kesempatan ini, saya berpesan kepada diri pribadi, keluarga, dan sahabat semuanya. Mari, walaupun dalam doa kita meminta kebaikan dunia dan akhirat, dalam aplikasi praktik keseharian kita, mari kita utamakan akhirat. Gitu. Makanya saya mengajak kepada ayah bunda semuanya yang hari ini masih punya anak-anak yang masih sekolah, yuk tanamkan di rumah bahwa anak-anak kita menjadi orang yang sukses di akhirat dan di dunia. Bukan sukses di dunia, lupa akhirat. Kalau sukses di akhirat, artinya dari sejak kecil anak-anak terbiasa sholat 5 waktunya tidak terlewat. Mulai belajar puasa Senin dan Kamis, begitu. Kemudian mulai belajar tilawah Quran secara rutin. Kemudian mulai belajar bersedekah, ya, mulai bangun malam tahajud, seperti itu. Mendoakan orang tuanya, bertutur kata yang baik, lisannya yang baik. Kemudian menanggapi permasalahan dengan bijaksana. Itu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kalau orang seperti itu, saya yakini jadi apapun mereka, anak-anak kita akan jadi anak yang solih. Seandainya dia menjadi dokter yang solih. Dia menjadi insinyur yang solih. Dia menjadi apapun, ya, menjadi pilot yang solih, menjadi seperti anak-anak kita, menjadi apapun solih. Dia sudah sukses di akhirat. Ya, sukses di akhirat, dunia insya Allah maslahat mengikuti gitu. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan subuh pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi tanbih, pencerahan buat saya pribadi sebagai hasil renungan dalam beberapa pekan terakhir ini buat keluarga dan buat sahabat semuanya. Demikian, mari kita belajar untuk mengutamakan akhirat. Dan itu bukan guyonan, itu bukan impian, bukan khayalan, tapi itu pesan-pesan di dalam Al-Quran, contoh-contoh perbuatan Nabi Rasulullah SAW dan para sahabat. Insya Allah keberkahan buat kita semuanya. Demikian, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kesalahan saya pribadi, mudah-mudahan Allah mengampuni. Mudah-mudahan Allah bimbing hati kita untuk senantiasa mengutamakan akhirat dan meraih dunia secukupnya, seperlunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.